Salam Patunggilan. Saya Pendeta Lantika Ningrum Purbasari. Saat ini melayani di GKJW Jemaat Keraksaan. GKJW Jemaat Keraksaan terletak 10 km sebelum PLTU Paiton. Terdiri dari 74 KK, 69 KK di Induk Keraksaan dan 5 KK warga Marenco ada di daerah Krucil, Mremi di daerah Gunung Argopuro sekitar 43 km dari Keraksaan. Hari ini bersama dengan GKJW Jemaat Keraksaan dalam peringatan bulan pembangunan GKJW, mari kita bersama membangun ibadah minggu kita. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita saat ini masih dapat beribadah minggu, walaupun secara online. Hari ini kita masih menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan pembangunan saat ini kita diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kita untuk bersama-sama membangun kehidupan jemaat. Dengan semangat, kerjasama, dan kesungguhan hati, mari kita ikut aktif membangun GKJW bagi kemuliaan Tuhan. Kini, mari kita menghadap Tuhan, menyembah dan memuliakannya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2, Bagimu Tuhan nyanyianku. Saudara yang terkasih, mari bersama kita akan masuk di dalam ibadah minggu pada hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah minggu dalam bulan pembangunan GKJW saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya,
dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tema ibadah minggu pada bulan pembangunan GKJW saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 256, bait yang pertama dan ketiga, kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Melalui bacaan ini kita diingatkan bagaimana kita mengasihi Allah dan juga kita mengasihi sesama kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Kadangkala kita masih sering mengecewakan sesama kita, saudara kita, suami, istri, orang tua, dan anak. Dan kadangkala kita masih sering mengecewakan Allah dalam setiap laku kehidupan kita. Dan bahkan sering kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu pada saat ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersujud di hadapan-Mu, mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami mengakui bahwa seringkali kami mengecewakan Allah dan juga mengecewakan sesama kami. Oleh karena itu pada saat ini kami bertelut di hadapan-Mu, memohon ampun atas segala kekurangan kami, atas segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami, dan kami dilayakkan
untuk ada di hadapan-Mu. Inilah diri kami dengan segala kekurangan, pelanggaran, dan dosa kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, bagi kita yang telah menyerahkan segala dosa kesalahan di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berbahagialah kita yang diselamatkan karena karunia dari Kristus. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sejenak kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Lantika Ningrum Purbasari. Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat sehingga apapun yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh warga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti untuk yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih, saya memiliki 2 buah roti. 2 roti ini full keju, karena memang saya suka dengan keju. Lalu kalau saya menunjukkan roti ini, apa yang saudara-saudara bayangkan saat melihat roti ini? Saudara tentu masing-masing punya pandangan yang berbeda dan pendapat yang berbeda. Ada yang suka keju, tapi ada yang tidak suka. Ada yang suka roti, tetapi ada yang tidak suka. Ada yang tiap hari makan roti, tetapi ada juga yang merasa bahwa roti itu bukan makanan sehat karena ini adalah produk olahan. Saudara, dari roti ini kita tahu bahwa masing-masing memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai sebuah makanan. Tetapi yang jelas semua manusia butuh makanan. Tetapi semuanya menilai punya sudut pandang masing-masing. Ada yang memiliki prinsip hidup untuk makan. Di mana istilah ini digunakan oleh orang yang biasanya suka makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan nutrisi atau efeknya bagi tubuh. Penting enak, penting di mulut ini enak, penting kenyang. Itu saja. Bisa jadi setelah terkena penyakit tertentu karena pola makannya barulah menyadari bahwa selama ini telah makan sembarangan. Tetapi ada juga yang memiliki pandangan makan untuk hidup. Hidup adalah prioritas utama. Dan makanan adalah salah satu cara menjaga kehidupan. Sehingga kemudian dipilihlah makanan-makanan sehat untuk menjaga dirinya agar terus sehat dan terhindar dari penyakit. Lalu bagaimana dengan saudara? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak yang mencarinya. Ayat 51 dituliskan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus menawarkan makanan. Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan, sebagai roti hidup. Makanan yang membawa kehidupan. Bukan sekedar makanan yang hanya mengenyangkan perut semata. Mengapa? Karena sebagian besar dari orang banyak yang mencarinya itu, mereka datang mencari Yesus karena
baru saja menikmati mujizat yang diberikan Yesus memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Dan mereka melihat masih tersisa 12 bakul. Mungkin mereka berpikiran, jika saya mengikuti Yesus, saya akan selalu kenyang. Jika saya mengikuti Yesus, saya enak. Lalu Yesus menawarkan kepada mereka bukan hanya sekedar masalah makanan jasmani yang toh akhirnya akan habis dan dibuang ke jamban, tetapi Yesus menawarkan makanan rohani yang memberikan kehidupan kepada mereka. Tidak hanya sekedar kehidupan secara fisik yang toh akhirnya akan mati dipendam di tanah, tetapi kehidupan rohani yang bersifat kekal. Yang dimaksudkan Yesus, makan dagingku dan minum darahku, bukanlah dalam artian secara lahiriah, tetapi yang ilahi. Dalam bacaan kita tadi, kata makan dagingku dan minum darahku diulang sampai 7 kali. Jelas sekali bahwa kata ini adalah hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Ayat 56, di sana dituliskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bagi mereka yang menerima dan merasakan Yesus secara utuh di dalam dirinya, mereka menjadi bagian di dalam Yesus, serta mereka akan hidup seperti Yesus. Menjadi bagian di dalam mewartakan karya Yesus kepada dunia. Mewartakan kerajaan Allah di dunia yang penuh kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Apa yang kita terima dari Yesus bukan sekedar untuk kepuasan dan mengenyangkan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi bagian dan hidangan untuk kehidupan orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepintas tawaran Yesus tentang roti hidup ini bukanlah hal yang logis. Bagaimana bisa seseorang memberikan dirinya untuk dimakan sehingga mendapatkan hidup kekal? Sangat tidak logis dan tidak wajar. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan bagi orang Yahudi. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah orang Yahudi menawarkan untuk melanggar adat dan kebiasaan orang Yahudi? Makan daging manusia adalah hal yang sangat dilarang dan bisa dikatakan adalah hal yang keji. Minum darah, bahkan darah hewan adalah hal yang terlarang. Ketika Yesus mewartakan tentang dagingnya yang dimakan dan darahnya yang diminum, tentu ini menjadi perdebatan yang serius. Banyak orang Yahudi yang menganggap bahwa Yesus tidak waras dan bahkan tidak jarang pengikut Yesus tidak mampu memahami dan akhirnya meninggalkan dia karena pengajaran yang tidak mudah dimengerti oleh mereka. Ada perbedaan cara pandang dalam mendengar dan menilai pengajaran Yesus. Ada cara berbeda dalam mencecap pengajaran Yesus. Ada yang tetap mengikutnya, tetapi ada yang akhirnya meninggalkan Yesus. Yesus tidak mempermasalahkan itu semua. Yesus tidak memaksa semua harus satu pandangan dengan dia. Saudara yang terkasih, perbedaan cara pandang akan selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, karena kita hidup bersama dengan saudara kita yang lain. Demikian juga yang terjadi dalam rumah besar kita GKJW. GKJW terdiri dari sekitar 150.000 jiwa. Ada 14 MD, ada sekitar 174 jemaat, dan beberapa pepantan di dalamnya. Tentu ini akan menimbulkan berbagai keberagaman. Dalam satu jemaat saja ada puluhan bahkan ratusan perbedaan ide dan cara untuk mencintai GKJW. Dan semuanya itu sah-sah saja. Masing-masing memiliki caranya. Karena semuanya bersumber dalam satu hal, mencintai GKJW. Perbedaan itu baik saat digunakan dengan baik, beretika dan penuh kasih. Perbedaan memandang GKJW digunakan sebagai wujud cinta bagi GKJW. Masing-masing memiliki caranya untuk mencintai GKJW.
Kalau dalam bulan kemarin ada retreat keluarga online yang dilaksanakan Kori Mengo, di sana dituliskan, di sana diceritakan masing-masing memiliki bahasa cintanya sendiri-sendiri. Sehingga tidak bisa disamakan. Bisa jadi ada yang menganggap GKJW ini adalah rumah yang menyenangkan, rumah yang ideal. Tetapi bisa jadi ada yang memandang GKJW tidak selalu ideal dan tidak selalu sesuai harapan semua orang. Tetapi GKJW ini tetaplah rumah kita bersama untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Tema bulan pembangunan GKJW kali ini mengingatkan kita untuk bersedia berkarya dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Berkarya bersama melalui GKJW sesuai visi GKJW, yaitu menjadi rekan kerja Allah untuk mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Kita memiliki visi yang sama, oleh karena itu kita perlu bersinergi. Berbeda rasa tidak akan menghentikan persaudaraan dan karya Tuhan. Bersinergi dalam kesediaan menghargai perbedaan, mengendalikan diri dengan tidak hanya memikirkan kebutuhan sendiri, tetapi mau berbagi berkat bagi yang lain. Pelangi itu menjadi indah karena perpaduan warnanya. Karena tidak ada satu warna yang ingin mendominasi. Perbedaan dalam mencintai GKJW perlu disampaikan dengan penuh etika dan penuh kasih. Bukankah GKJW memiliki kebiasaan rapat untuk mencari kehendak Tuhan? Bukan bolak-balik rapat. Dalam sebuah rapat bisa jadi ada perbedaan pendapat. Bisa jadi eyel-eyelan. Tetapi pada akhirnya setelah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan banyak hal yang terbaik untuk kegiatan pelayanan itu, walaupun dalam keputusan yang diambil ada saja yang tidak puas, toh akhirnya di akhir rapat semua ngobrol bersama, guyon bersama, dan bahkan makan bersama. Bersinergi untuk mewujudkan karya bersama melalui GKJW. Itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang kita peringati dalam bulan pembangunan GKJW ini dan akan terus kita perjuangkan bersama. GKJW pernah mengalami masa kelam. Bisa jadi saat itu, pada saat masa kelam itu, masing-masing menilai caranya. Itulah yang terbaik untuk mencintai GKJW. Masa kelam itu tidak menghentikan karya Tuhan melalui GKJW. Sehingga pada akhirnya semua tetap bersatu untuk kebaikan membangun GKJW. Semuanya tetap bersinergi untuk membangun karya. Peristiwa itu menjadi pembelajaran berharga bahwa perbedaan ada tidak untuk saling meniadakan, tidak untuk menghancurkan dan memecah sebuah persekutuan. Tetapi perbedaan ada sebagai sarana bersama mencari kehendak Allah dan sebagai cara mewartakan karya Allah di dunia. Saudara yang terkasih, kita mencecap roti yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Roti hidup yang diberikan oleh Yesus, kita cecap bersama melalui persekutuan kita di GKJW. Roti hidup yang memberikan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan kehidupan. Cara kita mencecap dan menikmati bisa berbeda, tetapi kita punya tujuan yang sama, bahwa roti hidup yang kita cecap itu perlu kita bagikan kepada sesama melalui bentuk persatuan dalam persekutuan kita. Roti hidup itu perlu dirasakan oleh sesama. Oleh karena itu kita mengenal yang namanya salam patunggilan gitu. Kita bersama. Kita memiliki cara yang berbeda dalam mencintai GKJW. Tetapi biarlah semuanya itu kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada GKJW dengan penuh etika, penuh kasih sebagai cara kita berkarya, bersinergi membangun GKJW, bukan untuk saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memampukan kita untuk terus berkarya bersinergi di tengah-tengah gereja, jemaat, GKJW yang kita cintai walaupun kita berbeda. Tuhan memberkati. Mari bersama mengambil saat teduh.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami di GKJW ini. Tempat di mana kami tumbuh bersama di dalam cinta. Walaupun kami menyadari kami memiliki cara pandang yang berbeda-beda untuk mencintai GKJW ini. Tetapi semuanya itu tidak akan meninggalkan karya dan kasih Tuhan untuk kami dapat bersinergi bersama membangun GKJW yang kami cintai. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersatu hati melayani Tuhan di tengah-tengah gerejamu GKJW yang kami kasih. Kami bersyukur akan keberadaan GKJW di bumi Jawa Timur ini. Kami serahkan Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap langkah pelayanan yang dilakukan oleh GKJW. Kami menyadari ada kekurangan, tetapi kami yakin bahwa semuanya itu tidak akan meninggalkan karya Tuhan melalui GKJW. Mampukan kami untuk bersatu hati, untuk melayani bersama-sama melalui GKJW. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, anak-anak kami serahkan kepadamu. Berkatilah di dalam sekolah mereka, berkatilah di dalam tumbuh kembang mereka, berkatilah di dalam masa depan mereka. Demikian juga para pemuda-pemudi jemaat, kami serahkan kepadamu. Berkatilah di dalam kuliah dan pekerjaan mereka. Jika saat ini ada yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan kiranya memberikan yang terbaik. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan untuk seluruh warga jemaat Tuhan. Tuhan kiranya menyertai di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, pergumulan kehidupan yang harus mereka hadapi, Tuhan kiranya menyertai. Demikian juga kami serahkan para orang tua kami Adi Yosua. Kami menyerahkan semangat mereka yang setia mengikut Tuhan. Biarlah selalu menjadi teladan iman bagi kami semua. Kami serahkan bangsa Indonesia di mana kami ada. Kami serahkan untuk penanganan pandemi Corona yang saat ini masih sedang berlangsung. Mampukanlah kami semua Tuhan sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk tetap taat dan patuh kepada protokol kesehatan untuk kami dapat merawat dan juga menjaga kehidupan baik diri kami maupun sesama kami. Para tenaga kesehatan, Tuhan berikan senantiasa kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat terus melayani dengan penuh cinta. Para pemimpin bangsa kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati baik dari presiden sampai dengan RT lingkungan terkecil di tempat kami berada. Para pemimpin masyarakat ini dapat memimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga setiap apapun yang mereka lakukan, putuskan hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama.
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Tuhan selalu memberikan berkat dan karunia kepada setiap keluarga dan pribadi kita. Untuk itu, mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini adalah 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Yang demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 335, bait 1 dan 2, Manusia yang Meluku. Tetapi kesuburan
Mari kita berdoa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas curahan berkat yang Kau curahkan kepada kami, di mana pada saat ini kami telah menyerahkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadikan berkat untuk pewartaan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga dan para saudara kami yang telah menyerahkan persembahan. Kiranya Kau beri hikmat, sukacita, dan berkat yang melimpah. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan karya kita di tempat kita masing-masing. Walaupun kita berbeda, tetapi mari kita rayakan perbedaan itu dengan kasih, sehingga melalui perbedaan itu kita dapat terus bersinergi mewujudkan karya Allah bagi GKJW tercinta. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Dan arahkan hati saudara-saudara, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa memberikan anugerah damai sejahtera. Yesus Kristus melimpahkan cinta dan memberikan kehidupan kekal. Roh Kudus menyertai persekutuan kita, memampukan kita bersinergi, berkarya, menjadi berkat untuk sesama. Amin.